ulat bumbung menguasai pertandingan menjadi 3-2. Dapat lagi ulat bumbung, saudara-saudara. Nah, berarti keunggulan masih ada di ulat bumbung ya. Nah, skor masih 3-2 untuk Oke, kawan-kawan Anja project semua, ini kita sambung di part 2. Kemarin kan part 1 ulun kan dapat munjunnya, dapat ikan satu aja. Nah, di part 2 ini kita bareng sama saudara kita mancing papuyu di seputaran Pasar Ahad. Oke, saksikan keseruannya. Nah, besar-besar bro. Oke, akhirnya kita dapat bro. Dapat emang merasa ya kelihatan juga. Nah itu kita dapat lagi mancing papuyu di Desa Waringin. Oke, kita ulur lagi. Habis Oke, dapat lagi. Mantap. Nah, ini papuyu nah. Nah, di sini rame puyunya. Nah, baru naruh mancing up. Tapi kalau melacung adanya loh. Nah, sini rame tempatnya mancing papuyu. Oke, ikuti terus nah perjalanan Anca Project di Desa Waringin. Tempat mancing papuyu. Nah, jangkrik bos umpannya. Set. Ini umpannya jangkrik. Kalau yang di sana umpannya ulat bumbung. Sama-sama kena maksudnya. Nah, meskipun beda umpan, tapi tujuannya tetap satu ya kawan-kawan. Tujuannya adalah ikan juga. Oke. Oke, strike lagi bos. Nah, oh, ada bisa kita bos. Ambil daun-daun, andak sini. Tiketnya ada melacong. Nah, tuh umpannya adalah jangkrik bos. Nah, kalau kada bos kada kawa kena, harus jangkrik bos. Jadi pertandingan antara jangkrik bos sama ulat bumbung, sementara masih keunggulan jangkrik bos dengan 2 papuyu, ulat bumbung masih 1 papuyu. Oke, jangkrik yang ketiga meluncur. Nah, itu di dalam sana. Jangkrik ketiga meluncur. Oke, ya, ulat bumbung. Nah, ikan ulat bumbung. Nah, umpannya skornya masih 2 sama. Nah, 2-2. Ini umpannya adalah ulat bumbung. Kalau yang satu tadi jangkrik bos. Sama-sama 2. Nah, oke. Kita adalah bagian ngambil ikannya. Nah, ramekan papuyu. Oke, ulat bumbung menguasai pertandingan menjadi 3-2. Dapat lagi ulat bumbung, saudara-saudara. Nah, berarti keunggulan masih ada di ulat bumbung ya. Nah, skor masih 3-2 untuk kedudukan ulat bumbung melawan jangkrik bos.
Oke, ulat bumbung mengalami kendala senar pancing terkait di situ. Nah, untuk diperbaiki dulu. Oke, kita lanjut ke jangkrik bos. Skor sementara masih 3-2, masih dimenangkan oleh umpan ulat bumbung. Nah, suasana desa ini enak, enjoy. Hawanya enak sekali. Nah, deburan anginnya mantapnya. Segar. Jadi kalau sore-sore di sini hawanya itu enak, segar. Bulan anginnya itu sepoi-sepoi. Pokoknya mantap, bikin terpesona. Ya. Nah, itu sakit. Terabang, anginnya deres. Akhirnya kena lagi ikan papuyunya. Nah, jadi untuk spot-spot mancing di daerah Amuntai atau di daerah Waringin ini sendiri, dia banyak. Jadi yang kalau hobi-hobi mancing pasti tahu di mana-mana spot-spotnya mancing yang rame. Nah, salah satunya di sini tempatnya. Nah, ini kan saya sama adik ipar. Ya, adik ipar ini memang hobinya mancing. Jadi kalau setiap kesini pasti nggak bakalan ketinggalan sudah itu joran pancingnya. Nah, karena dia memang hobinya hobi mancing juga. Tuh kawan-kawan. Ya, bagi kawan-kawan yang hobi mancing, ya nggak salahnya kesini. Karena bukan hanya papuyu juga, di sini juga banyak macam-macam ikannya. Cuma ya salah satunya ini ikan papuyu. Karena mungkin adik ipar saya ini dia menggunakan mata pancing untuk ikan papuyu kayaknya. Tuh kawan-kawan. Pokoknya ya di sini memang mantap lah untuk mancing-mancing, tempat-tempat istirahat juga mantap. Dan pesona-pesona alamnya ya bikin kita itu tersepona. Oke, kita lanjut lagi menikmati keindahan alam yang ada di Desa Waringin, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Amuntai ini. Sambil kita lihat adik ipar mancing, kita akan jalan-jalan menyusuri daerah-daerah atau tempat-tempat yang menarik yang ada di Amuntai ini sendiri. Ya, khususnya di Desa Waringin, Kecamatan Haur Gading ini, kawan-kawan. Oke, ikuti terus perjalanan Anca Project, dan jangan lupa dukung terus Anca Project dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, kawan-kawan. Lumayan banyak ikan papuyu. Di sini ramai ikan papuyu, lagi musim ikan papuyu, kawan-kawan. Jadi di sini selain masyarakatnya bertani dan memelihara ikan, ada juga yang beternak ayam. Nah, seperti yang ada rumah-rumahan itu kan, rumah-rumahan untuk peternakan ayam. Pokoknya di sini ya banyak lah sesuatu yang menarik. Dan ada juga yang bikin rumah sarang burung walet. Nah, jadi burung-burung walet tuh ada juga di sini. Di Amuntai ini. Pokoknya lengkap. Nah, kan di Amuntai ini juga datarannya agak rendah, jadi kebanyakan rawa-rawa. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Amuntai ini adalah Kabupaten Sungai Utara yang terletak di pertemuan antara Sungai Negara, Sungai Tabalong, dan Sungai Balangan.
dan berjarak 190 km dari sebelah utara kota Banjarmasin, kawan-kawan. Jadi Banjarmasin itu ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut sejarah lokal, daerah ini dikenal sebagai pusat kerajaan Diva dulunya, yang terletak di Candi Agung, yang merupakan perpindahan dari ibu kota kerajaan sebelumnya yang terletak di hilir, yaitu Candi Laras yang ada di Kabupaten Tape. Insya Allah nanti kalau ada waktu Anca Project nanti akan ke Kabupaten Tape, Insya Allah. Nah, dulu semula Amuntai ini dulu memang bernama Kabupaten Amuntai sejak pertama kali dibentuk, yaitu pada tanggal 1 Mei 1952. Nah, sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari tahun 1953 nama Kabupaten Amuntai itu menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga sekarang. Jadi itu kenapa Amuntai ini jadi dikatakan sebagai Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena diubahnya pada tanggal 14 Januari 1953 gitu. Nah, untuk kecamatan Amuntai sendiri itu terbagi dari 10 kecamatan. Itu diantaranya adalah Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Babiri, Kecamatan Banjang, Kecamatan Danau Panggang, Haur Gading, Aminggiran, Sungai Pandan, dan Sungai Tapuk. Nah, kalau kita sekarang ini berada di Kecamatan Haur Gading. Kecamatan Haur Gading sendiri terbagi atas 18 desa, kawan-kawan. Jadi yang pertama itu Desa Bayur, Desa Haur Gading, Desa Jingah Bujur, Desa Keramat, Desa Loksoga, Desa Palimbangan, Desa Palimbangan Gusti, Desa Palimbangan Sari, Desa Panawakan, Desa Pihaung, Desa Pelantani, Sungai Binuang, Sungai Limas, Tambak Sari Panji, Tangkawang, Lokaur, Tukuran, dan Waringin. Nah, yang kita datangi sekarang yaitu Desa Waringin. Tuh. Nah, jadi di Desa Waringin ini adalah desa tempat kelahiran orang tua ulun. Nah, itu kawan-kawan. Hanya kalau setiap liburan atau akhir pekan ada waktu, kami jalan-jalan ke daerah atau ke Desa Waringin ini untuk ya bernostalgia lah, sambil juga silaturahmi sama keluarga, karena keluarga ulun banyak di daerah di Desa Waringin ini sendiri. Nah, untuk pendapatan di Desa Waringin ini sendiri kebanyakan itu besar itu adalah pertanian, dan juga ada juga perikanan. Nah, itu dan ada juga kerajinan tangan, yaitu kerajinan tangan itu seperti anyaman. Nah, jadi di Waringin ini sendiri itu ada purun, kalau orang sini bilang itu purun atau bahan baku buat anyaman bikin tikar. Jadi tikar purun itu sendiri kalau di sini ya sebagai industri rumahan lah. Jadi kadang kalau waktu senggang atau sore hari tidak ada kegiatan, ibu-ibu ataupun gadis-gadis yang ada di Desa Waringin ini mengayam tikar purun itu. Nanti tikar purun itu kalau sudah jadi purun, nanti ada pembeli yang mengambilnya ke sini, tuh kawan-kawan. Nah, pokoknya banyaklah hal-hal yang menarik yang mungkin tidak bisa kita temui di daerah-daerah lain. Dan juga suasananya memang mantap lah, bikin hati itu tenang. Kalau saya sih tenang, jadi senang karena kan ini kampung halaman orang tua. Nah, pokoknya kalau kawan-kawan yang mau ke sini, pokoknya di sini warga masyarakatnya di sini juga welcome untuk kawan-kawan yang mau berkunjung ke sini. Pokoknya orang-orangnya juga ramah, duduknya sini ramah juga.
yang namanya purun itu. Kalau di daerah tempat kawan-kawan mungkin ada juga apa namanya, cuma kalau di daerah kami ini yang ini namanya purun. Jadi purun ini merupakan bahan baku ataupun bahan dasar untuk pembuatan tikar itu sendiri. Jadi sebelum digunakan, purun ini harus dijemur lebih dahulu. Nah, setelah dijemur sampai kering, kemudian ditumbuk lagi sampai ya sekiranya lepek. Nah, setelah lepek itu baru dianyam. Nah, itu kawan-kawan. Jadi ini purun ini merupakan bahan baku atau bahan dasar untuk pembuatan tikar itu sendiri. Nah, jadi ya mungkin kali ini kita belum sempat untuk meliput pembuatannya. Insya Allah kalau ada waktu kapan-kapan nanti kita akan liput bagaimana sih pembuatan tikar purun itu, khususnya di Desa Waringin ini sendiri. Jadi suasananya di sini juga banyak rawa, karena kan Amuntai sendiri itu kebanyakan datarannya agak rendah, jadi kebanyakan rawa. Jadi kalau kawan-kawan juga mau menyusuri rawa itu bisa kita menggunakan jukung atau perahu kecil lah, itu mungkin ya. Biasanya kalau mau jalan-jalan menyusuri rawa-rawa atau sungai-sungai kecil kayak gini, kita menggunakan ini jukung kayak gini. Nah, itu jukung namanya. Kadang ada yang dikasih mesin atau juga tidak dikasih mesin bisa juga. Jadi biasanya menyusuri pakai jukung itu kawan-kawan. Ya, pokoknya hari ini kita akan jalan-jalan ya, melihat hal-hal yang menarik yang ada di Desa Waringin ini sendiri. Jadi juga kita akan ke tambak ikan punya keluarga kita juga. Nah, ini jadi tambak ikan ini ada di belakang rumah keluarga kita. Jadi kayaknya ini kalau dilihat itu tambak ikan patin kalau tidak salah ya. Iya sih. Nah, jadi ikannya besar-besar nih kawan-kawan. Jadi warga ulun juga memelihara ikan di sini. Jadi bikin tambak di belakang rumah. Nah, itu. Ya, selain bertani ya juga perikanan juga berperan penting juga di Waringin ini. Tambak kampung keluarga. Ini banyak tambak ini iwak patin kayaknya, iwak patin. Mana kita masuk dulu kelapa? Nah, ini pohon kelapa. Mau ambil aja cuma tak ada yang bisa naik. Lain warga. Baru bisa manjatnya. Jadi suasana desa sini sangat sejuk sekali. Nah, kemarin si Anca Bidin memplok di Jirak. Nah, hari ini ulun belang mamplok di daerah Kampung Abah Amuntai. Nah, kalau ini namanya adalah lunta. Nah, selain memancing juga kita kalau mau menangkap ikan kita bisa menggunakan alat yang dinamakan lunta kalau di daerah ulun ini namanya. Ya, jadi lunta ini dimasukkan ke dalam air, kemudian tunggu beberapa saat, habis itu baru diangkat pelan-pelan. Kalau kita ada rezekinya kita dapat ikan yang nyantol ke dalam jaring lunta itu. Tuh kawan-kawan. Jadi ya, di Waringin ini banyaklah hal-hal yang menarik yang perlu kita ketahui. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat buat kawan-kawan juga. Dan jika ada kesalahan, ulun pribadi Anca Project Tanjung memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga jangan lupa dukung terus channel Anca Project, karena tanpa dukungan kawan-kawan channel ini bukan apa-apa. Jadi bagaimana cara mendukungnya? Yaitu dengan cara subscribe, like, share. Nah,
Jika teman-teman ada usulan lagi tempat-tempat mana yang lagi kita perlu harus kunjungi, silahkan komen aja di bawah. Oke teman-teman, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.